Episode 2 dimulai di mana Yigyo mempelajari keterampilan bertarung Seungjoon di tempat dan melancarkan pukulan. Keunggulannya tidak bertahan lama karena Seungjoon pandai membalas pukulan. Yigyo memutuskan untuk mengikuti saran Yoongi. Ia berpegangan pada Seungjoon dan mereka berguling menuruni tangga. Lutut Seungjoon terluka dan Yigyo memanfaatkan kesempatan itu untuk mengakhiri perkelahian dengan memukuli Seungjoon hingga ia tidak dapat berdiri. Yigyo meminta Yoongi untuk berganti pakaian setelah mendapatkan pesan dari ayahnya. Yoongi kemudian memberikannya krim untuk menutupi memar di wajahnya. Yigyo mendapati ayahnya bertengkar dengan para tutor di akademi tentang hasil ujiannya. Sesaat ia teringat kembali saat bertarung melawan Seungjoon hingga ibunya membangunkannya keesokan paginya. Saat sarapan, Yigyo tampak lebih bersemangat dan bahkan ia meminta lebih banyak nasi kepada ibunya. Setelah sekolah, Seungjoon dan teman-temannya menunggu Yigyo, dan Seungjoon memukul bagian belakang kepalanya dengan tongkat kayu. Yigyo mencoba memberitahu Yoongi agar tidak memanggil ambulans agar orang tuanya tidak tahu tentang perkelahian itu. Namun, Yoongi tidak punya pilihan lain karena Yigyo pingsan. Yigyo terbangun di rumah sakit. Ia panik dan ingin pergi, tetapi ibu dan ayahnya datang dan menyuruhnya kembali ke tempat tidur. Yoongi berbohong bahwa Yigyo tersandung tangga saat menuju halte bus. Ibu dan ayahnya khawatir. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa ia tidak boleh terluka, bahkan tidak boleh sakit. Di rumah sakit, ibu Yigyo mengalami serangan panik saat ia melihat seseorang didorong ke ruang gawat darurat. Saat ia teringat Seokyeom, Seungjoon khawatir dengan Yigyo, jadi dia pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya. Dia bertemu dengan ibu Yigyo yang sedang mengalami serangan panik dan ingin membantunya. Setelah meninggalkan rumah sakit, Yoongi mengunjungi anak laki-laki lain yang sedang koma. Anak laki-laki itu mengatakan bahwa dia baru saja bertemu orang lain seperti dirinya. Keesokan harinya di sekolah, Yigyo meminta Seungjoon untuk berhenti mengikutinya, dan dia tidak akan mengejarnya lagi. Seungjoon meminta untuk bungkam dan tidak menyerangnya lagi. Namun Ji-hyuk dan gengnya tidak berencana untuk membiarkan Yigyo pergi. Mereka menyerbu ke dalam kelas dan meminta Yoongi dan Yigyo untuk muncul di atap saat makan siang. Di atap gedung, Ji-hyuk menceramahi Yigyo tentang sikap sombongnya dengan mengatakan bahwa Yigyo terlalu lunak saat itu dan itulah sebabnya mereka bertindak seperti itu. Yigyo tidak melawan dan meminta Ji-hyuk untuk tidak menyakiti Yoongi. Ji-hyuk meminta Yigyo untuk meminta maaf kepada Seungjoon dan mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun yang dia minta. Ji-hyuk meminta Seungjoon untuk memukul Yigyo dan Ji-hyuk malah menghajarnya. Yigyo tidak tahan lagi dan membela Seungjoon. Yoongi berkata bahwa dia pandai melihat bakat bertarung. Sekelompok senior sudah menonton acara tersebut, jadi Yigyo bertanya kepadanya berapa banyak orang yang akan tersisa untuk dihadapi setelah dia melawan Ji-hyuk. Yoongi berkata 2 orang, jadi tidak akan ada yang tersisa untuk dilawan setelah dia menjatuhkan kedua orang itu.